A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat dan semoga selalu mendapatkan kemudahan dimanapun berada. Masuk tahun baru 2024. Masai bulannya masih Januari, tanggalnya sudah tua. Ya. Kemarin-kemarin guru berkeinginan setelah tahun 2024, guru akan menerangkan banyak hal terutama tentang kitab yang dipelajari bagi para murid dan santri. Ya. Video ini menerangkan sifat 20 Allah dalam bahasa kitab sering yang disebut sifat wajib bagi Allah. Agar khususnya murid dan santri juga para pemirsa mendapatkan pemahaman itu yang tepat biar tidak timpang tindih, tidak silang pendapat, maka guru akan mengulas dengan luas dan detail. Artinya dengan perlahan guru akan memperjelas apa yang dimaksud sifat 20. Para pemirsa, untuk mempelajari suatu kitab Islam, itu sudah ditetapkan dari rukunnya ya, dipahami dulu. Inilah yang terjadi kerusakan 1400 tahun sampai sekarang, terjadinya beberapa aliran, beberapa mazhab, beberapa kelompok yang tidak jelas. Kesalahannya dari mana para pemirsa? Diulas oleh video guru yang lama, satu contoh. Islam itu sistem, artinya itu ilmu dan cara, dipahamkan ya. Jadi Islam itu bukan keyakinan, bukan agama. Islam itu sistem, karena sistem itu disebutlah cara. Karena cara pasti butuh alat, ya, butuh alat, butuh ruang dan waktu, disebutlah di situ kalender. Karena manusia dididik dengan sistem dan cara, pastilah dibekali tulisan atau kitab. Nah, artinya untuk mempelajari ilmu Islam atau menjadi orang Islam, bukan orang Muslim ya, dipahamkan para pemirsa. Orang Islam dan orang Muslim tidak sama. Orang Islam itu perilakunya ya Islam itu. Kalau orang Muslim itu bisa membaca tulisan bahasa Arab, bisa membaca Quran, tapi perilakunya tidak bisa Islami. Bedanya di situ. Karena itu kulitnya atau orang yang terpelosok memahami kitab, dipahamkan dari situ dulu. Tatkala Islam sudah dipahami bagi para murid dan santri dan para pemirsa, sudah ditetapkan dari hukum Islam yang dulu dan diciptakan orang-orang terdahulu tidak boleh keluar, maka syahadatlah yang tepat dulu. Nah, dan video ini menerangkan khususnya bagi yang sudah terbaiat atau yang baru terbaiat atau juga kemungkinan yang akan berbaiat. Ini dipahami dulu. Tatkala berbaiat ini sudah tepat karena itu pintunya untuk mencapai ilmu, namanya syahadat itu. Diulas ya dengan mudah. Syahadat yang tepat bukan membunyikan, para pemirsa sudah paham ya. Bagi para pemirsa yang sudah paham tentang makna syahadat, syahadat itu bukan dibunyikan, bukan membunyikan, dan bukan menyuarakan, dipahamkan. Selama ini 1400 tahun, 99% manusia itu menyuarakan dan membunyikan syahadat. Para murid dan santri yang sudah terbaiat sudah tahu syahadat itu seperti itu ya guru. Ya itulah yang disebut syahadat. Sejak awal tekniknya hampir sama dengan leluhur masa lampau seperti itu. Cuma itu sudah dikurangi alat-alatnya oleh guru.
Jadi syahadat masa lampau kurang lebih 67 Masehi masa lampau. Karena Islam itu yang mempunyai duru dari terah para raja atau para resi. Sehingga alat-alatnya sangat padat, sangat banyak. Sehingga bila dijalankan sekarang, tidak semua manusia mampu, karena itu keturunan dari ningrat, keturunan dari terah raja atau keturunan dari resi. Sejarahnya syahadat itu di situ, para pemirsa. Maka di tahun-tahun di era sekarang dikurangi oleh guru alat-alatnya sampai menemukan angka seperti itu, nominal seperti itu sudah dikurangi sangat banyak, ya. Nah, dari cerita itu bagi para pemirsa yang sudah paham tentang makna syahadat dan bagi murid dan santri sudah terbayar dipahami betul. Tatkala syahadat itu sudah paham, di situ diterangkan poinnya kan ada dua, ada Muhammad dan ada Allah. Ya, dipahamkan di kitab dan diterangkan. Ada Allah, ada Muhammad. Jarak antara Allah dan Muhammad namanya penghubung, itu disebut utusan. Artinya itu bukan orang, paham ya? Ini khususnya para pemirsa juga. Jadi di sini ada Allah, di sini ada Muhammad. Untuk terhubung ini penyampai, ya, transformatornya ini, bahasa agama disebut Rasul. Jadi Rasul itu bukan orang Arab, itu bukan 25 Rasul, itu bukan, ya para pemirsa, malah dimatangkan pelan-pelan. Jadi Rasul itu penyampai atau penghubung atau suatu yang menghubungkan A dan B, suatu cara yang menghubungkan nilai Allah dan Muhammadnya. Nah, tatkala para pemirsa sudah paham, sudah diterangkan bahwa yang disebut Muhammad, dimatangkan lagi agar bagi yang baru memahami video ini tahu bahwa Muhammad itu adalah raga manusia itu. Ya. Jadi raga manusia atau tubuh manusia di dalam metode ilmu Islam digubah, dirubah, terwakili dengan bahasa Muhammad itu. Jadi raga ini disebutlah Muhammad. Artinya setiap manusia yang masuk menjadi Islam, setiap manusia yang menjalankan ilmu Islam, di dalam keislaman, tubuh manusia inilah yang disebut Muhammadnya. Yang menggerakkan diberi gambaran oleh kitab, disebutlah Tuhan atau Allah ini. Ini belum dipecah ya yang Allahnya. Jadi pemula itu diajar begini. Jadi Allah ini yang menggerakkan tubuh manusia. Allah yang menggerakkan raga. Allah yang menggerakkan Muhammad. Karena raga dengan yang di dalamnya mungkin disebut jiwa atau apapun. Ini ada penghubungnya. Bisa disebut, ada yang nyebut adalah pikir, ada yang disebut bisa juga akal, ada bahasa yang tepat disebut adalah tali raos, tali penghubung. Nah, tatkala ini sudah paham, maka diterangkan di kitab lain, mungkin para pemirsa kitab beredar kalian menyebutnya adalah ilmu tauhid. Untuk memecah, untuk memahami lebih dalam, agar ini bisa aktif yang disebut Allah. Bila diganti Allah ini lebih mudah oleh guru melalui video ini, Allah adalah jiwa yang bersih, jiwa manusia, jiwa kemanusiaan manusia itulah dirubah orang-orang terdahulu diwakili kata Allah. Maksudnya seperti itu. Nah, agar ini bisa aktif, diterangkan karena itu metode pendidikan agar manusia mengerti jati dirinya, agar manusia mengerti nilai manusianya. Orang-orang terdahulu membuatlah kitab disebut ilmu tauhid, satu contoh dengan sifat 20 itu. Jadi sifat 20 itu bukan rangkan yang di langit sana.
bukan menerangkan di mana-mana, itu menerangkan di dalam tubuh manusia, di dalam yang lebih dalam daripada tubuh manusia itu. Nah, kalau ini hal yang mudah sudah dipahami para pemirsa, khususnya murid dan santri, diulas sedikit agar tidak salah paham. Tatkala syahadat dilakukan, alatnya ada, sesajinya ada, tebusannya ada, gurunya sudah ada, saksinya sudah ada, calon umat Islamnya sudah ada, baru diucapkan kalimat syahadat. Syahadat diterangkan dengan mudah. Syahadat itu intinya ya ashadu. Nah, itulah. Nah, ini aja enggak terlalu panjang ya. Itu bahasa atau suku kata disusun orang-orang terdahulu menjadi kalimat. As itu maksudnya tengah, itu bahasa Jawa kuno. As itu tempat, di mana as itu di tengah. Maka di dalam, di antara tubuh manusia, antara atas bawah, kanan kiri, depan belakang, itu di tengah-tengah. Leluhur kita dulu menyebutnya, sekarang mungkin telenge ati. Di dalam telenge ati itulah as. Di dalam as itu tempatnya as, bahasa ceritanya telenge ati. Di dalam itu mungkin kalian menyebut apapun silakan. Itulah yang diwakili dengan sebutan Allah. As diterangkan dengan kata hadu. Hadu itu dari kata adi ya. Ya. Jadi suku kata adi ya, jadi menjadi hadi, menjadi hadu, diterangkan menjadi bentuk kerja aktivitas menjadi hidayah. Artinya bila diterangkan as pribadi manusia, teleng ati nih menungso, di titik tengah hati yang terkecil dari manusia itu, bila diterangkan kata adi, maknanya itu kuat, maknanya besar, maknanya luhur. Itu maksudnya begitu. Karena manusia ini mempunyai nilai kebutuhan atas nama kehidupan butuh tuntunan pribadi, menjadilah hadu hadi menjadi hidayah. Siapapun yang kehidupannya ingin mendapatkan hidayah, tempat memintanya untuk petunjuk kehidupan per individu, dipahamkan ya. Per individu umat yang berislam, ya, bukan beragama Islam. Itu mintanya di dalam telengnya hati masing-masing. Itu per individu. Artinya tidak semua manusia sama. Tatkala manusia mampu untuk mencapai yang di dalam menghasilkan dikatakan hidayah, maknanya petunjuk. Petunjuk untuk kehidupan. Kehidupan itu yang dibutuhkan salah atau benar. Bukan untuk ilmu pengetahuan, dan bukan untuk kekayaan, dan bukan untuk kesaktian, dipahamkan. Maka kehidupan itu yang dibutuhkan, ini salah atau ini benar. Maka di dalam jiwa atau hati manusia yang dalam, itu hanya menerangkan salah dan benar. Paham ya para pemirsa? Tatkala ini sudah mampu dicerna bagi siapapun, terutama yang sudah terbaiat ataupun juga yang belum terbaiat, disitulah tempatnya. Artinya Allah itu yang dimaksud kitab itu di situ. Diterangkan ashadu. Disitulah tempatmu memohon petunjuk untuk mengatakan ini baik atau buruk, salah atau benar. Tidak ada hubungan dengan kekayaan, tidak ada hubungan dengan kesaktian. Ini dipahami biar kalian tidak salah kaprah. Artinya tatkala manusia ini sudah terbaiat, atau bagi para pemirsa yang sedikit mengerti, tempat untuk petunjuk kalian untuk mengatakan itu salah benar, itu bukan kitab yang ada di dunia. Bukan hukum-hukum yang kalian katakan itu halal, haram, makruh, mubah. Bukan itu para pemirsa.
Bila diterangkan, artinya Allah itu hanya bisa, hanya mampu menerangkan dan mampu menolong hambanya hanya untuk menerangkan salah dan benar. Bila ada manusia berharap ingin kaya, berharap ingin sesuatu kepada Allah, artinya manusia itu terpelosok, manusia itu terjerumus dari kitabnya. Lantas bagaimana, Guru? Faktanya seperti itu. Siapapun, bahkan manusia yang tidak mengerti kata Allah atau orang yang tidak terbaiat, tapi manusia memahami akan jati dirinya. Setiap jati diri manusia pasti memahami, mengetahui, bahkan menuntun perbuatan manusia. Itu salah, itu benar. Di dalam teleng hati itu bisa. Itulah para pemirsa yang dimaksud Allah itu. Artinya Allah itu bukan di Ka'bah, bukan di Lauh Mahfud, bukan di Sidratul Muntaha, bukan di mana-mana. Di dalam jiwa setiap manusia. Maka melalui video ini, sebenarnya syahadat itu yang tepat, maka manusia itu dibutuhkan minimal itu sudah akil balik atau nalarnya sudah bisa berpikir. Maka untuk anak kecil tidak disarankan untuk berbaiat. Terutama bagi manusia yang sudah menginjak dewasa. Karena akan memenuhi kebutuhan di dunia, akan mengemban tanggung jawab yang besar, agar tidak banyak kesalahan, sehingga kehidupannya mudah, maka sangat penting atau bisa dikatakan pokok atau dikatakan wajib bagi setiap manusia untuk melakukan berbaiat itu. Maksudnya untuk mengoperasionalkan yang di dalam itu. Bagi yang belum mampu untuk mengoperasionalkan atau terhubung dengan konek jati diri, disitulah kewajiban guru atau pembimbing, guru yang benar, pembimbing yang benar, mengajarkan hal-hal yang di dalam jiwa manusia itu. Guru pun berkewajiban kadang memberikan suatu tulisan atau kitab-kitab yang lebih jelas daripada orang-orang terdahulu. Janganlah suka diberi sanepan-sanepan, seluka-seluka seperti orang-orang terdahulu. Zaman sekarang sudah berubah para pemirsa. Maka video ini sangat membantu bagi para pemirsa semua dimanapun berada. Karena semua sudah tidak ada seloka atau sanepan. Semua sudah di-share, semua dibuka, dan semua sudah aku terangkan. Harapan guru dan harapan para moyang dan leluhur, zaman sudah berubah. Islam tidak seperti kemarin. Islam akan menjadikan betul-betul mampu menaungi setiap umatnya. Tatkala cara syahadatmu benar, pemahamanmu benar, syahadatmu benar, tuntunanmu benar. Di situ begitu indah kehidupan ini. Itulah para murid dan santri yang disebut syahadat di situ. Masuk tatkala sudah mengerti bahwa di dalam jati diri manusia itu diterangkan orang-orang terdahulu dengan sifat wajib bagi Allah. Ini diajarkan. Coba para pemirsa. Judul di kitabnya apa? Sifat wajib bagi Allah. Para pemirsa, murid dan santri, kalau ada kitab, judulnya Sifat 20 Allah. Menjadikan tulisan sifat wajib bagi Allah. Pertanyaannya, yang mewajibkan menjadi Allah itu Allah sendiri atau manusia yang membuat kitab? Nah, ketemu. Ayo coba para pemirsa. Ada kitab. Kitabnya itu loh, sifat wajib bagi Allah. Itu Allah sendiri yang menerangkan, yang menulis, atau orang-orang terdahulu menulis, mengarang. Lantas gimana, guru? Nah, kalau seperti ini para pemirsa sedikit paham, mungkin Anda terbelalak. Artinya orang-orang terdahulu tuh ngarang, ya para pemirsa. Allah itu loh enggak ada, itu jiwa murni manusia. Orang-orang terdahulu ngarang,
sampai 1400 tahun ditebar seluruh dunia. Sekarang korbannya seluruh dunia dan pemirsa juga korban, yang meninggal jutaan miliaran orang juga korban tulisan. Lantas gimana guru? Maka diajarkan biar tidak salah. Diajarkan perlahan ya para pemirsa biar mudah dicerna. Coba. Sifat wajib bagi Allah. Siapa yang nulis? Tuhan atau manusia? Manusia, coba, gila. Tuhan itu loh diwajib-wajibkan, coba, gila para pemirsa. Ya coba. Kalau Tuhan itu diwajibkan ya. Coba dipahami lagi kalimatnya. Sifat wajib bagi Allah 20 jumlahnya. Artinya apapun, siapapun yang mampu memenuhi dari kriteria 20 wajib sifat itu, dia bisa menjadi Allah, gitu loh, keren ya. Coba dipahami kembali para pemirsa. Sifat wajib bagi Allah, ya. Sifat wajib bagi polisi, nah. Sifat wajib bagi pria. Sifat wajib bagi warga. Siapapun yang bisa memenuhi itu ya dia pelakunya, itu loh. Dengan demikian melalui video ini semoga para pemirsa khususnya murid, kalau ada kata Allah, Anda jangan berhayal yang macam-macam. Lihat sampai sekarang miliaran manusia, terutama di Indonesia jutaan, berhayal mengharap ridhonya, mengharap syafaatnya. Lantas gimana? Para pemirsa sedikit masuk tentang kata Allah. Kita semua sering kita minta ridho Allah. Kalau Allah itu loh, Anda sudah tahu bahwa itu jiwa yang terdalam atau jiwa murni atau hati yang bersih. Terus manusia itu minta ridhonya. Diridhoi gimana para pemirsa? Video ini sangat membantu dan berkewajibanlah guru sudah tepat waktunya untuk meluruskan kesekian dari bangsa manusia yang tersesat dari kitabnya. Kalau kalian sudah paham para pemirsa bahwa Allah itu adalah perwakilan dari jiwa murni manusia, lantas Anda selalu memohon berharap mendapat ridho Allah. Berjamaah, istighosah, nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang untuk jihad. Diridhoi bagaimana? Setiap hati manusia itu sudah tahu ini baik dan benar. Artinya selama ini para pemirsa, siapapun kalian yang mengeluarkan harta atas nama agama, atas ridho Allah, artinya Anda tertipu, Anda tersesat, Anda terjerumus, Anda dipermainkan dari orang-orang yang mempermainkan harta Anda. Tanpa diridhoi Tuhan, setiap manusia melakukan kebaikan, hati manusia pasti menerima. Setiap perbuatan manusia yang menghormati manusia yang lain, yang menjunjung tinggi moral manusia, jiwa manusia pasti mengiyakan tanpa menggunakan bahasa Arab, tanpa menggunakan bahasa Quran. Itulah para murid dan santri, syahadat begitu hebatnya bila kalian paham. Karena salah sudah 1400 tahun, maka terjerumuslah umat dan bangsa seluruh dunia. Lantas bagaimana kalian kemarin yang mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Dijanjikan guru-guru Anda agar mendapat ridhonya dari Allah. Sudah dipastikan secara hukum bahwa kalian adalah tertipu dan orang-orang yang suka mengumpulkan dana adalah para pembual dan penipu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.